Ya, dan untuk mengetahui situasi arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami terhubung dengan rekan Nisa Sahib, juga ada Elsie Casey di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kita ke Nisa terlebih dahulu. Nisa, bagaimana kepadatan di Stasiun Pasar Senen sore ini? Silakan. Kanisa. Baik Juno dan juga pemirsa, memasuki 3 hari pasca Lebaran, Stasiun Pasar Senen terpantau masih ramai pengunjung. Maksud kami pemudik ataupun penumpang. Dan per hari ini area ruang tunggu masih dipenuhi oleh penumpang yang akan pergi ke kota tujuan masing-masing. Dan di sini terpantau mereka membawa tas jinjing, tas ransel maupun koper. Dan per hari ini akan ada lebih dari 23.000 calon penumpang yang akan pergi ke kota masing-masing atau mudik ke kampung halaman seperti ke Tegal dan juga Surabaya. Sejumlah calon pemudik mengaku baru bisa pergi ke kampung halaman per hari ini dikarenakan kehabisan tiket untuk pergi ke kampung halaman di hari atau Hamin sebelum Lebaran 2024. Dan tercatat, maksud kami sementara itu hari ini juga masih banyak penumpang yang tiba di Jakarta ataupun arus balik juga sudah terlihat di Stasiun Pasar Senen ini. Tercatat akan ada lebih dari 46.000 penumpang yang kembali ke Jakarta yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir maupun stasiun-stasiun lain yang berada di Jakarta. Pemudik mengaku balik ke Jakarta hari ini karena memang sudah akan ada aktivitas di tempat kerja mereka masing-masing. Dan puncak arus balik yang menggunakan moda transportasi kereta ini akan diprediksi terjadi pada 15 April 2024 mendatang. Dan secara total akan ada lebih dari 600.000 pemudik yang akan tiba di Jakarta atau di periode arus balik per Lebaran 2024 ini. Juno, kembali ke Anda. Baik, Nisa, terima kasih. Selanjutnya dari Stasiun Senen kita ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan Elsie Casey di sana. Elsie, silakan dengan laporan Anda. Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, arus balik pasca Idul Fitri diperkirakan akan dimulai pada hari ini. Dan menurut pantauan kami, situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta terpantau memang sudah semakin ramai oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pengelola PT Angkasa Pura, memang mereka menyebutkan bahwa hari ini jumlah yang dilayani di total 3 terminal di Bandara Soekarno-Hatta ini cukup tinggi, yaitu sekitar 999 penerbangan dengan detail, yaitu 502 adalah penerbangan keberangkatan dan sebanyak 497 merupakan penerbangan kedatangan kembali ke Jakarta. Dan dari total 999 penerbangan tersebut, angka penumpang yang dilayani di Bandara Soekarno-Hatta hari ini mencapai lebih dari 150.000 penumpang. Adapun memang dari angka tersebut 150.000 penumpang, detail yang kami dapatkan ada 80.000 penumpang atau mayoritas adalah mereka yang kembali ke Jakarta, mereka yang datang kembali dari berbagai macam kota, dan jumlah mereka yang berangkat adalah sebanyak 69.000 penumpang. PT Angkasa Pura juga memprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi pada 15 April mendatang, dan untuk bersiap dengan melayani banyak ya penumpang tersebut, PT Angkasa Pura sudah mensiagakan lebih dari 7.000 personil gabungan, baik mereka petugas keamanan dan juga TNI Polri. Dan kami juga melihat bahwa PT Angkasa Pura petugas keamanan juga menginstruksikan bagi Anda yang hendak menjemput atau Anda yang hendak datang di sini untuk tidak melakukan drop off lebih dari 5 menit. Hal tersebut ditujukan agar lalu lintas di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga tetap berjalan dengan aman, lancar, dan juga nyaman. Tentunya kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Juno, seperti apa situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Juno. Baik, terima kasih Elsie atas laporan Anda, dan sebelumnya ada juga Nisa di Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan mengarah ke Jakarta mulai mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Ya, situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek saat ini masih ramai lancar. Meskipun terjadi peningkatan arus balik yang mengarah ke Jakarta, namun untuk volume kendaraan masih lebih tinggi yang mengarah ke Trans Jawa dan Kalihurip. Guna mengurai kemacetan di momen arus balik,
sejumlah sistem rekayasa lalu lintas kembali diterapkan secara situasional. Sementara itu kondisi serupa juga nampak di kilometer 102 Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Lalu lintas di kedua arah baik dari Jakarta dan menuju Jakarta juga terpantau lenggang. Tidak ada penumpukan kendaraan termasuk di kawasan rest area. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi esok hingga Senin pekan depan. Ya, lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai ramai pemudik yang balik menuju ke arah Jakarta. Pemudik memilih kembali lebih awal guna menghindari kemacetan. Di jalur Pantura Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat. Kendaraan pemudik baik motor maupun mobil mulai tersendat di titik persimpangan lampu merah. Mulai dari persimpangan Pleret hingga persimpangan 4 Palimanan. Sementara para pemudik motor mengaku balik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat puncak arus balik yang diprediksi pada 14 dan 15 April nanti. Diperkirakan gelombang arus balik masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Ya, sementara itu arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong juga mulai ramai dilintasi oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah terpantau telah melakukan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta, namun volume kendaraan belum meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan arus mudik Lebaran beberapa hari yang lalu. Selain itu, kendaraan warga lokal yang berpergian ke tempat wisata juga masih mendominasi di kawasan Lingkar Gentong. Puncak arus balik Lebaran di jalur selatan diperkirakan terjadi pada hari ini hingga Senin mendatang. Sementara itu arus lalu lintas di jalur selatan Cileunyi hingga Cicalengka dan Nagrek terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan arus balik yang datang dari arah Tasikmalaya dan Garut terpantau melintas dengan tertib. Petugas di jalur selatan mulai memperlakukan sistem buka tutup untuk lalu lintas yang menuju ke arah Tasikmalaya dan Garut. Sistem buka tutup akan diberlakukan secara berkala seiring pemberlakuan sistem satu arah selama arus balik Lebaran. Sementara itu, kepadatan serta antrian kendaraan sudah mulai terjadi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung sejak pagi tadi. Pihak ASDP menghimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket serta untuk mencegah penumpukan kendaraan akibat tidak memiliki tiket. Pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Ferizi. Sistem kontraflow yang diterapkan pada arus mudik Lebaran mendapat sorotan. Pakar menyebut bahwa aturan tersebut membahayakan. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus balik dan juga arus mudik. Momen Lebaran 2024 akan segera usai. Pemudik yang mudik ke kampung halaman diperkirakan akan segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan mereka. Puncak arus balik Lebaran 2024 pun diperkirakan akan jatuh pada 13 hingga 14 April 2024. Polri sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran arus lalu lintas telah menyiapkan sejumlah rekayasa dan pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2024. Berkaca dari arus balik pada tahun sebelumnya, arus balik tak pernah luput dari kepadatan kendaraan yang luar biasa. Berbagai strategi dan rekayasa lalu lintas pun diterapkan. Di antaranya sistem ganjil genap, pembatasan kendaraan pengangkut barang, sistem one way, serta kontraflow. Namun sistem kontraflow mendapat sorotan. Beberapa pakar menyebutkan bahwa aturan kontraflow cukup membahayakan. Hal itu terbukti pula oleh terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas selama masa pemberlakuannya. Terkait hal tersebut, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kontraflow selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Evaluasi dilakukan buntut tragedi kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Beberapa evaluasi diantaranya terkait safety. Kepolisian akan memberikan reflektor dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya.
Selain itu, polisi akan menempatkan petugas di sejumlah titik di tol. Tim Liputan iNews melapor. Kawasan wisata Malioboro diserbu ribuan wisatawan pada akhir pekan ini. Kami segera kembali. Ya, situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terpantau landai. Lonjakan arus balik bahkan tidak terlihat dan masih banyak masyarakat yang berangkat mudik. Arus balik pemudik di Terminal Kampung Rambutan di Ciracas belum mengalami peningkatan. Bahkan masih ada sejumlah pemudik yang mayoritas berangkat ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk arus balik sendiri, hari ini tercatat sebanyak 939 penumpang akan tiba di Jakarta menggunakan 49 bus.